Assalamualaikum ya adi ya oti. Assalamualaikum ya ade ya ote. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan penuh sukacita, Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan mengucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi umat Islam Indonesia. Sobat PKN, sebagaimana kita ketahui bahwa bulan puasa Ramadan adalah salah satu rukun Islam yang wajib dijalankan. PDI Perjuangan percaya Sobat PKN yang saat ini beribadah puasa dapat menjalankan perintahnya dengan penuh khidmat dan kekusukan. Selama bulan puasa, Sobat PKN tidak hanya menahan lapar dan haus, tetapi juga menahan hawa nafsu. Di balik semua itu, banyak manfaat bidang kesehatan yang kita peroleh, terutama untuk jiwa dan badan diri kita. Jika jiwa dan badan kita telah terlatih dan terbentuk selama pengembangan ini, tentu kita akan menjadi manusia yang kuat dan tangguh. Manusia yang tidak mudah terombang-ambing, manusia yang kokoh berkat ridho Tuhan Yang Maha Esa. Jika jiwa dan badan yang telah terbangun akan memiliki sebuah karakter, dan tentu manusia yang berkarakter menjadi cerminan dari bangsa yang berkarakter. Semoga di bulan Ramadan 1443 Hijriah ini seluruh jiwa dan badan rakyat terbangun untuk Indonesia. Marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Bangunlah jiwa dan badannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terangkanlah jiwa yang berkabut, langkah penuh dosa. Bila masa telah tiada, kereta kencana datang tiba-tiba. Air mata dalam luka tak merubah ceritanya. Hanya
Terangkanlah, terangkanlah jiwa yang berkabung, langkah penuh dosa. Bila masa telah tiada, kereta kencana datang tiba-tiba. Air mata dalam luka tak berubah ceritanya. Hanya hening dan berjuta tanya dalam resah, dalam pasrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat BKN dimanapun Anda berada di seluruh Nusantara. Kita berjumpa lagi dalam acara Inspirasi Ramadan, program sahur bersama BKN PDI Perjuangan. Pada program sahur kali ini, sambil sobat sekalian menikmati santap sahur, mari kita berbincang dan menimba ilmu mengenai sejarah perkembangan Islam di Nusantara dan mengangkat pemikiran tokoh-tokoh yang berperan strategis dalam proses dakwah dan syiar Islam, yang tentunya mengedepankan nilai rahmatan lil alamin, cinta kasih, serta mengedepankan nilai kebangsaan. Dan di episode kali ini kita akan berbincang dan mengambil inspirasi dari seorang ulama yang memiliki peran di dunia internasional, termasuk para guru yang diizinkan untuk mengajar di Masjidil Haram pada akhir abad ke-19 sampai awal abad 20 Masehi. Beliau adalah seorang ahli Al-Quran yang berasal dari Termas, Pacitan, Jawa Timur, yaitu Syekh Muhammad Mahfud Al-Jawi atau yang dikenal dengan Syekh Mahfud Al-Termash. Untuk membahas tema ini, di tengah kita telah hadir seorang narasumber yang selain masih muda, beliau juga merupakan seorang dosen, peneliti manuskrip ulama-ulama Nusantara yang juga Dewan Pakar di Sanat Nusantara, sekaligus aktivis Nahdlatul Turots. Beliau adalah Dr. Ahmad Ginanjar Sya'ban atau yang akrab disapa Mas Ginanjar. Assalamualaikum Mas Ginanjar. Waalaikumsalam. Apa Bu kabar? Dewi. Baik, Bu Dewi apa kabar? Baik juga. Lancar? Sudah sahur. Sudah. Sahur apa nih tadi? Alhamdulillah Ibu puasa lancar. Sahur. Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Nah, sekarang saya mau tanya nih yang pertama kali. Bagaimana sesungguhnya latar belakang sosial kehidupan seorang Syekh Mahfud Termas kala itu? Ya, terima kasih Bu Dewi. Jadi tokoh yang kita diskusikan pada pagi hari ini sambil menikmati santap sahur adalah sosok yang penting, yaitu Syekh Mahfud Termas ya. Beliau adalah seorang ulama besar dunia Islam, kaliber internasional yang berasal dari Nusantara, tepatnya dari Jawa Timur, yaitu di Termas, Pacitan. Beliau hidup dalam rentang masa antara tahun 1868, di mana beliau lahir, sampai kemudian wafat tahun 1920. Beliau lahir di satu desa, kita bisa bilang saat ini cukup jauh ya, yaitu di Termas di Pacitan. Tetapi meskipun tempat ini terbilang jauh, ada di pelosok, tetapi karena ada ilmu di sana, akhirnya orang-orang datang ke sana untuk mendapatkan cahaya ilmu, untuk bisa mereguk dan menimba mata air pengetahuan yang ada di sana. Jadi Syekh Mahfud ini adalah putra seorang ulama dan cucu seorang ulama.
yang sekaligus bukan hanya ulama dari kalangan masyarakat biasa, tetapi dari keluarga bangsawan. Jadi kakeknya Syekh Mahfud ini seorang bangsawan, Ngabehi ya, Syekh Abdul Manan di Pamanggala. Kemudian ayahnya Syekh Abdul itu menikah dengan seorang putri dari keluarga Kesultanan Surakarta. Nah, artinya memang secara keluarga Syekh Mahfud ini adalah perpaduan antara keulamaan dan juga kebangsawanan Jawa. Lalu Syekh Mahfud tumbuh dalam lingkungan keilmuan yang kuat. Jadi beliau telah belajar tentang dasar-dasar ilmu keislaman dari orang tua beliau, lalu dari beberapa ulama yang ada di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, ya diantaranya juga sempat belajar kepada Syekh Soleh Darat Semarang, yang juga gurunya Raden Ajeng Kartini. Lalu setelah itu Syekh Mahfud pergi ke Mekah, bermukim di sana, belajar, bertemu dengan ulama-ulama besar dunia Islam, sampai akhirnya beliau dipercaya dan mendapatkan lisensi untuk bisa mengajar di Masjidil Haram dan juga di Makkah. Beliau aktif di sana, berkarir di sana, banyak menulis karya di sana, sampai akhirnya wafat juga di sana. Nah, konteks sosial yang menarik dari Syekh Mahfud ini adalah masa transisi ya, pasca Perang Jawa. Artinya Perang Jawa tahun 1825 sampai 1830. Saat itu kakeknya Syekh Mahfud tampaknya ikut menjadi bagian daripada pasukannya di Penogoro ya. Termasuk Syekh Abdurrahman di Pemonggolo ini. Karena Syekh Abdurrahman di Pemonggolo banyak meninggalkan catatan-catatan karya masih berupa naskah kuno tulis tangan atau manuskrip yang memang mengarahkan kepada kita jika sosok Abdul Manan di Pemonggolo ini itu memiliki jaringan dengan ulama-ulama pasukan-pasukan Pangeran Diponegoro ini. Nah, nih Mas Ginanjar, beliau ini kan terkenal dengan sebutan Syekh ya. Ini kan tentu sebutan kehormatan untuk orang yang memang memiliki ilmu agama yang tinggi. Sebetulnya peran beliau yang paling penting dalam keterbentukan atau syiar Islam di Indonesia itu apa? Sangat besar dan sangat banyak sekali Bu Dewi. Jadi Syekh Mahfud pertama, murid-murid beliau, ulama-ulama Nusantara ini adalah yang di kemudian hari menjadi ulama besar sekaligus pejuang dan pahlawan nasional. Di antara murid terbaik Syekh Mahfud itu adalah Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, pahlawan nasional. Lalu di antara murid beliau juga adalah Kiai Haji Wahab Hasbullah, pahlawan nasional. Di Jawa Barat murid beliau juga adalah Kiai Haji Ahmad Sanusi, juga pahlawan nasional. Kiai Haji Abdul Halim Majalengka, ulama dan juga pahlawan nasional. Artinya Syekh Mahfud ini saya pikir kontribusinya terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara jelas melalui murid-muridnya yang menjadi motor penggerak daripada gerakan kebangkitan nasional, para pejuang kemerdekaan dan pihak-pihak yang mempertahankan kemerdekaan negara Indonesia kita tercinta ini. Yang kedua, secara keilmuan, kontribusi Syekh Mahfud sangat besar sekali. Beliau dibuktikan dengan menjadi guru besar ilmu-ilmu keislaman di pusat yang paling sakral bagi dunia Islam, yaitu di Makkah Al-Mukarramah. Sekaligus itu dibuktikan oleh Syekh Mahfud dengan menulis karya keilmuan dalam bahasa internasional, bahasa Arab, hampir dalam banyak bidang keilmuan. Di antaranya dalam bidang hukum Islam. Syekh Mahfud punya karya yang hingga sekarang dijadikan rujukan di banyak institusi keagamaan Islam di berbagai belahan dunia, yaitu kitab Hasyiah At-Tarmasi. Itu setebal 7 volume atau 7 jilid ya, dalam bidang hukum Islam. Lalu beliau juga dalam bidang ilmu periwayatan hadis menulis karya yang juga hingga saat ini tidak henti-hentinya dicetak, dikaji terus di banyak negara, yaitu Manhaj Zawin Nadhar, Syarah Al-Mandhumah Ahlil Asar. Sekaligus Syekh Mahfud juga menulis dalam bidang ilmu tafsir Quran. Ada satu karya yang berjudul Fathul Khobir, Syarah Mandhumah Ilmi Tafsir. Termasuk yang menarik itu dalam bidang yang tadi Bu Dewi sebut, ahli Al-Quran. Nah, Syekh Mahfud selain dikenal sebagai pakar hukum Islam,
pakar ilmu hadis, pakar usul fikih. Syekh Mahfud juga dikenal sebagai pakar ilmu qiraat Al-Qur'an. Jadi ya beliau memiliki banyak karya dalam bidang ilmu qiraat Al-Qur'an ini, diantaranya adalah kitab yang berjudul Ghunyatut Thalabah, Syarah ala Manzumah At-Thaibah fi Qiraatil Asyrah. Jadi dalam qiraat 10 Al-Qur'an ada banyak varian cara membaca Al-Qur'an 10. Nah, Syekh Mahfud menulis penjelasan yang mendetail terhadap bidang ini, dan yang menarik hingga hari ini kitab tersebut dijadikan sebagai diktat acuan kuliah di Fakultas Al-Quran dan ilmu-ilmunya di Al-Azhar. Kita bisa bayangkan kan Bu Dewi bagaimana di seluruh Al-Azhar, seluruh jaringan Al-Azhar. Al-Azhar di Mesirnya justru. Bukan di Indonesia, tetapi memang di Universitas Al-Azhar di Mesir, tepatnya di Fakultas Al-Quran dan ilmu-ilmu Al-Quran. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana seorang putra bangsa, meskipun ia berasal dari pelosok, tetapi ilmulah yang kemudian menjadikan orang yang meskipun dari pelosok ini menjadi sosok yang memiliki inspirasi dan kontribusi, mengharumkan bukan hanya terhadap dirinya sendiri, tetapi juga mengharumkan nama besar Indonesia, dikenal sebagai inspirasi keilmuan dunia Islam. Dibuktikan dengan apa? Karya-karya yang beliau tulis itu menjadi referensi, menjadi rujukan, bahkan menjadi diktat wajib kuliah seperti yang tadi disebutkan di hingga universitas yang memiliki reputasi tinggi di dunia Islam, yaitu Al-Azhar. Itu orang Indonesia. Dari tempat yang sangat terpencil. Tadi ada hal yang menarik nih, Mas Ginanjar. Beliau kan melahirkan pejuang-pejuang Islam, dan banyak di antara mereka yang menjadi pahlawan nasional. Sementara beliau sendiri hidup di abad 19, di mana waktu itu masih masa-masa penjajahan Belanda. Kira-kira kontribusi terbesar apa yang diberikan beliau pada masa-masa perjuangan kala itu? Kalau kontribusi terbesarnya secara keilmuan sudah kita bahas. Sekarang apa kontribusi terbesar Syekh Mahfud terhadap perjuangan melawan penjajah? Padahal beliau itu hidup di bukan di tanah air, tetapi di tanah suci di Mekah ya. Artinya bagaimana cara berjuangnya? Nah, ini yang menarik, Bu. Jadi meskipun Syekh Mahfud ini berkarir, bekerja, mengajar, berkarya, bahkan wafatnya itu jauh sekali di Timur Tengah, di Makkah, tetapi beliau tidak melupakan untuk mengajarkan semangat nasionalisme, cinta tanah air, perjuangan bagaimana menjadikan bangsa ini bangsa merdeka kepada murid-muridnya. Ini dibuktikan dengan apa? Dengan pertama, ketika Syekh Mahfud hidup di Mekah, murid-muridnya itu telah mendirikan beberapa organisasi Bumi Putra di Mekah. Untuk apa? Memberdayakan orang-orang Indonesia yang ada di sana secara pengetahuan, keilmuan, secara ekonomi, secara keterampilan, dan utamanya menanamkan wawasan nasionalisme dan semangat kebangsaan. Nah, dengan cara seperti itu, artinya meskipun orang-orang Indonesia ini tinggal jauh sekali di rantau orang, di negeri orang, di Mekah, tetapi ternyata ketika mereka pulang, mereka justru tampil sebagai orang-orang yang membuktikan kecintaannya terhadap tanah airnya dengan apa? Ya, melakukan perjuangan. Karena murid-muridnya kan banyak menjadi pahlawan nasional. Nah, yang menarik juga, kita kalangan muda ini kan banyak sekali contoh ya, ketauladanan yang sudah diberikan oleh para terdahulu kita. Jadi menurut Mas Ginanjar sendiri, bagaimana sih cara kita memberikan kontribusi dalam merawat peninggalan-peninggalan para ulama ini? Ya, ini satu pertanyaan yang penting, Bu, untuk kita renungkan ya. Jadi kita boleh mengutip satu ayat Al-Quran, tilka ummatun qad kholat ya. Itu adalah cerita tentang satu generasi umat yang sudah selesai, sudah lampau. Artinya apa? Generasi Syekh Mahfud itu sudah selesai. Syekh Mahfud sudah wafat, dan Syekh Mahfud beserta generasinya telah membuktikan dan juga telah memberikan kita teladan menjadi generasi terbaik buat bangsa, buat negara, dan juga buat agama. Nah, kita generasi sekarang ini bagaimana yang sekiranya bisa kita lakukan untuk melestarikan perjuangan mereka, karya-karya mereka?
Rasanya kalau misalkan generasi sekarang ada yang bisa menulis karya seperti yang ditulis Syekh Mahfudz, kita kesulitan. Dan ini harus kita renungkan dulu, Syekh Mahfudz di tengah keterbatasan sumber teknologi, Iya, betul. di tengah keterbatasan mobilitas transportasi dan sebagainya, tetapi bisa menjadi sosok yang begitu jenius, karyanya produktif dan tidak main-main. Iya. Karyanya itu karya-karya Bahkan sampai sekarang dijadikan rujukannya. Nah, kita generasi sekarang kalau dipikir-pikir secara kapasitas keilmuan bisa melahirkan karya seperti itu perlu perjuangan yang lebih lagi. Tetapi mungkin andai pun generasi kita belum bisa untuk bisa melahirkan karya yang kalaupun tidak lebih hebat minimal sama, paling tidak kita tidak melupakan karya itu dan melestarikannya. Betul. Di antaranya seperti apa? Di antaranya adalah bagaimana generasi sekarang ini bisa memiliki akses ketersambungan terhadap pengetahuan ilmu yang dulu telah diwariskan oleh Syekh Mahfudz dan generasi lainnya. Kita biar nggak lupa, Bu, bahwasannya dulu ulama-ulama terdahulu Nusantara ini telah memberikan kita legacy, warisan pemikiran tentang bagaimana sinergi antara keagamaan, kebangsaan, kebudayaan. Nah, ini penting kita ketahui pemikiran mereka agar generasi sekarang itu bukan menjadi generasi durhaka yang justru mencari referensi lain. Sudah ada contohnya. Iya. Kalau cari referensi lain yang referensi ini betul, mungkin nanti akan baik. Tetapi kalau referensinya yang salah, tidak mustahil kalau nanti justru pemikiran referensi yang salah ini akan membuat runyam, menghancurkan tatanan kehidupan bernegara, berbangsa, dan beragama kita di sini. Yang karena salah rujukan. Ya, betul. Nah, ini sambung menyambung nih, sekaligus sebagai pertanyaan terakhir. Inspirasi apa yang bisa kita tauladani dari seorang Syekh Mahfudz Remas nih untuk generasi muda sekarang? Generasi muda sekarang saya pikir bisa untuk mengambil inspirasi dari Syekh Mahfudz ini. Apalagi teknologi kan sudah tinggi sekarang, transportasi tidak sulit lagi, ya kan? Yaitu satu, agar tidak jauh dari dunia ilmu pengetahuan. Jadi bagaimana semangat untuk belajar, menggali, ya. Betul. Semangat untuk berbangsa bernegara ini hendaknya dilandasi dengan satu ilmu, yang kedua budi pekerti, dan juga di sini bagaimana bisa mengharumkan nama baik bangsa dan negara ini melalui karya. Nah, itu tadi. Jadi generasi muda sekarang, Syekh Mahfudz dulu itu dengan segala keterbatasan bisa berkarya sedemikian produktif dan melahirkan karya terbaik skala internasional dan diakui bahkan dirujuk sampai sekarang, maka sudah sepatutnya saya pikir generasi muda zaman sekarang juga bisa melakukan spirit yang sama. Bagaimana bisa menjadi generasi bangsa yang produktif. Ada karya-karya besar yang harusnya bisa dalam bidang keagamaan, lalu semangat nasionalisme dan kebangsaannya juga tidak luntur. Ya. Terima kasih sekali Mas Ginanjar, informasinya, ilmunya, bahkan mengingatkan kita ternyata punya sosok Syekh yang punya karya besar yang mendunia bahkan dari tempat yang terpencil. Baik Sobat BKN sekalian, begitu hangat perbincangan kita pada pagi hari ini, sampai tidak terasa bahwa kita telah sampai pada penghujung acara. Meski demikian, pada pagi hari ini sedikit banyak kita telah belajar tentang sosok Syekh Mahfudz Remas yang dengan kealimannya telah memberikan kontribusi terhadap khasanah keislaman, bukan hanya di tingkat lokal, bahkan tidak hanya di tingkat nasional, namun juga di dunia internasional. Semoga kita semua dapat mengambil inspirasi dari keteladanan beliau. Sobat BKN sekalian, mari kita terus jaga toleransi, harmoni, dan tentunya mengambil pelajaran dari ulama-ulama pendahulu kita serta meneladani mereka. Hidup dalam harmoni sesuai konteks jiwa Pancasila yang hidup di lautan masyarakat yang religius. Sebagaimana pesan Bung Karno tentang relasi nilai keagamaan dan kebangsaan. Bahwa konteks Indonesia adalah Pancasila yang hidup di tengah lautan masyarakat yang religius. Kita akan berjumpa kembali esok hari pada jam yang sama di akun YouTube BKN PDI Perjuangan. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya Mas Ginanjar. Sampai ketemu lagi di kesempatan yang lain. Insyaallah, terima kasih.
kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Bila hati kian bersih, pikiran pun kian jernih. Semangat hidupkan gigi, prestasi mudah diraih. Namun bila hati busuk, pikiran jahat merasuk, akhlak kian terpuruk, jadi makhluk terkutuk. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Bila hati kian suci, tak ada yang tersakiti. Pribadi menawan hati, ciri mukmin sejati. Namun bila hati keruh, batin selalu gemuruh, seakan dikejar musuh, dengan Allah kan jauh. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Jaga